complete striker kalau menurut technical staff pertandingan. Setuju sih gua, gila Taremi complete striker banget. Sundulan bisa, dribble bisa, buka ruang bisa, jadi target man pun juga bisa. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan seharusnya sehat banget ya. Karena tim kesayangan kita baru saja meraih kemenangan perdana di Liga Champions musim ini. Perjalanan memang masih sangat jauh teman-teman, tetapi kemenangan atas Red Star menurut gua adalah sebuah langkah super penting dalam upaya kita finish 8 besar di babak grup Liga Champions dengan format yang baru ini. Karena teman-teman, memang target kita untuk di babak grup ini adalah finish 8 besar supaya kita bisa melangkah ke babak berikutnya tanpa perlu melewati fase playoff. Kita ingin hemat tenaga. Kemenangan kita tadi malam teman-teman gue sebut sebagai sebuah langkah super penting karena kita bukan cuma sekedar menang, tetapi menang telak. Produktivitas gol dan selisih gol sangat amat penting teman-teman di babak grup Liga Champions dengan format yang baru ini. Karena sekarang kita sudah tidak lagi mengenal istilah head to head. Di Liga Champions sebelumnya teman-teman, ketika ada tim meraih poin yang sama di babak grup, maka yang dilihat adalah head to head. Pertemuan mereka home and away bagaimana. Nah, di Liga Champions dengan format yang baru ini, kita sudah tidak lagi mengenal istilah head to head teman-teman, karena sudah tidak ada lagi pertemuan home and away di babak grup. Sehingga nantinya teman-teman di akhir klasemen nanti, apabila ada tim meraih poin yang sama, maka yang dilihat adalah produktivitas gol dan selisih gol. Dan gue yakin banget sih bakal banyak tim yang meraih poin yang sama. Oleh karenanya nggak heran teman-teman kalau diperhatikan ya, di dua pertandingan awal Liga Champions ini, ketika tim pot 1 pot 2 bertemu dengan tim dari pot 3 pot 4, mereka semua tancap gas berusaha menang sebesar mungkin. Nah, begitu juga dengan Inter teman-teman, ketika kita bertemu dengan tim dari pot 3 dan pot 4, sebisa mungkin kita menang dengan selisih gol sebanyak-banyaknya. Untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, kita akan cerewetin bareng-bareng kemenangan 4-0 kita atas Red Star Belgrade ya. Tetapi sebelumnya gue mau infoin dulu nih, bahwa jersey Inter musim ini, baik jersey home maupun jersey ketiga, sudah bisa dibeli di Tokopedia maupun Shopee gua. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh, langsung saja kita bahas pertandingan melawan Red Star. Inzaghi membuat shock ya anak-anak Inter sedunia dengan menurunkan wonderkid Mkhitaryan sejak menit pertama. Padahal si kakek bermain 90 menit ya 3 hari sebelumnya ketika kita menghadapi Udinese. Gua pikir saat itu, wah sengaja nih Mkhitaryan bermain 90 menit karena dia akan disimpan di partai lawan Red Star. Ternyata tidak anjir. Kemudian satu lagi yang membuat syok adalah di lini depan Inzaghi menurunkan duet yang sebelumnya belum pernah diturunkan bersama ya, yaitu Taremi dan Arnautovic. Susunan line up yang diturunkan Inzaghi sama persis seperti prediksi Gazeta dan Sky Sport. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama teman-teman, menurut gua Inter sudah cukup baik dalam menguasai jalannya pertandingan, menciptakan peluang. Ya seperti biasanya lah, Inzaghi tidak pernah kesulitan dalam menciptakan peluang. Tetapi permasalahannya di belakang masih keropos ya. Kita beberapa kali menderita dari serangan-serangan Red Star. Ini ada satu kesalahan yang memang rutin kita lakukan ya, hampir di setiap pertandingannya, yaitu build up yang tidak mulus, terhenti di area permainan kita sendiri dan menyebabkan lawan mendapatkan momentum untuk melakukan serangan cepat. Nah, untuk yang kali ini kesalahan dilakukan oleh Zielinski. Umpan dari dia dipotong ya oleh pemain Red Star. Dan dari momen inilah gelandang serang berusia 17 tahun Red Star ya mendapatkan peluang emas, shoot kencang sekali dari luar kotak penalti, tetapi untungnya masih melebar. Sedangkan dari sisi Inter teman-teman, di babak pertama kita mendapatkan cukup banyak peluang emas. Dari Mkhitaryan saja setidaknya ada 2 peluang ya. Yang pertama, dia mendapatkan kesempatan untuk shoot ya setelah Taremi mencuri bola dari kaki pemain Red Star di wilayah pertahanan mereka, tetapi sayang tendangannya masih melebar. Lalu kemudian yang kedua, Mkhitaryan mendapatkan umpan manis dari Arnautovic, tetapi sayangnya tendangan kaki kirinya
golnya masih bisa ditepis oleh kiper Red Star. Lalu kemudian kita ada 2 gol yang dianulir gara-gara offside teman-teman. Yang pertama ini dari Arnautovic menyambut sepakan bola mati dari Hakan Calhanoglu. Lalu kemudian yang kedua melalui sundulan Dumfries ya, memanfaatkan umpan cantik dari Taremi. Dan akhirnya kebuntuan kita terpecahkan teman-teman. Gol di babak pertama lahir dari tendangan bebas Hakan Calhanoglu. Ini adalah gol tendangan bebas pertama Hakan Calhanoglu ya untuk Inter. Sedangkan pemain Inter terakhir yang mencetak gol melalui tendangan bebas seingat gua Barella di partai lawan Udinese 2 musim yang lalu. Lalu kemudian pemain Inter terakhir yang mencetak gol di Liga Champions adalah Sneijder ya, ketika saat itu melawan CSKA Moskow. Akan tetapi ini gol tendangan bebasnya bukan yang melambung melewati pagar betis ya, melainkan bola mendatar ketika pagar betis sedang melompat. Saat itu belum ngetren nih krokodilnya si Brozovic. Di babak pertama Inter menutup pertandingan dengan keunggulan 1-0. Lalu kemudian untuk di babak kedua, di menit-menit awal seperti biasanya Inter jadi kagetan ya, jadi mudah banget diserang di 15 menit awal babak kedua. Ini salah satunya ada shoot dari kaki kiri Maksimovic, gelandang berusia 17 tahun. Kaki kiri saja, untung saja masih melebar. Nah tetapi ternyata yang justru berhasil mencetak gol di 15 menit awal babak kedua adalah Inter teman-teman. Lagi-lagi diawali oleh Taremi merebut bola dari kaki pemain Red Star ya di area permainan mereka. Lalu kemudian Taremi giring bola sebentar dan memberikan bola cantik kepada Arnautovic. Mudah saja dia menyelesaikan. Setelah gol kedua ini teman-teman, Inzaghi langsung melakukan banyak pergantian. Sepertinya Inzaghi langsung memikirkan untuk persiapan energi ya di partai weekend nanti melawan Torino. Lautaro Martinez masuk menggantikan Arnautovic, lalu Fratesi masuk menggantikan Mkhitaryan yang terkena kartu kuning. Kemudian Acerbi juga masuk nih menggantikan De Vrij. Menurut gue nih De Vrij diganti karena kena kartu kuning juga, sama halnya seperti Mkhitaryan. Lalu tidak lama setelah itu Calhanoglu ditarik keluar digantikan oleh Aslani. Nah, pergantian pemain yang dilakukan Inzaghi kali ini bisa dikatakan berhasil ya, karena tidak membuat permainan menjadi kendur dan bahkan tidak lama setelah Lautaro dimasukkan dia langsung mencetak gol ya. Dan lagi-lagi kreatornya adalah Taremi. Dia merebut bola dari kaki pemain lawan lalu memberikan umpan terobosan kepada Lautaro yang diselesaikan dengan shoot keras kaki kiri. Tidak lama setelah itu Inter mendapatkan penalti. Nah Inter ketika dapat penalti ini, Beansport gue lagi error teman-teman. Gue tidak melihat secara langsung ya kejadiannya, cuma bisa melihat dari highlight. Lautaro memang di-tackle dengan jelas nih di kotak penalti. Harusnya Lautaro yang mengeksekusi penalti tersebut, akan tetapi dia dengan jiwa besar memberikan Taremi kesempatan untuk mengeksekusi penalti. Dan untungnya Taremi dengan dingin mengeksekusi penalti tersebut. Udahlah, ini kedepannya Lautaro nggak usah nembak penalti lah ya, kasih aja ke Arnautovic, Taremi ataupun Calhanoglu. Di babak kedua ini teman-teman, kita juga mendapatkan beberapa peluang super emas, diantaranya melalui Augusto. Wah, ini Inzaghi ball banget ya, build up dari belakang, melahirkan serangan cepat, Pavard crossing. Sayangnya padahal Augusto sudah one on one ya dengan kipernya Red Star, tapi tendangannya masih bisa dibaca pelan saja soalnya nih. Andai saja Augusto ngasih bola ke Taremi, mungkin hasilnya akan berbeda. Lalu kemudian di babak kedua, Arnautovic juga sebetulnya punya peluang emas dari sisi kiri, kurang lebih sama seperti Augusto, tetapi tendangannya masih bisa diblok. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau dilihat dari peluang yang ada, sebetulnya Inter bisa saja nih menang 6-0 atas Red Star. Kalau dilihat dari sisi statistik, jumlah shot Inter tidak beda jauh dengan Red Star. Inter 15, Red Star 11. Wah, ini Red Star bisa bikin banyak shot gini ya ke Inter, berarti memang kita lemah banget nih dalam mengantisipasi, dalam menutup ruang gerak serangan-serangan Red Star. Lalu jumlah shot on goalnya Inter 7, Red Star 3. Untuk ball positionnya kita 53%. Kemudian untuk cornernya kita dapat dikit aja nih teman-teman, seimbang dengan Red Star ya, sejumlah 2. Kalau dilihat secara garis besar jalannya pertandingan dan terlihat juga dari sisi statistik teman-teman, ini Red Star terlihat bahwa mereka tidak ingin main bertahan walaupun ini mainnya di kandang Inter, mainnya di kandang tim unggulan. Dan bahkan menurut gue teman-teman, Red Star terlalu memaksakan diri ya untuk bermain terbuka, bermain menyerang melawan tim unggulan di kandang lawan. Dan kebetulan banget Inter justru suka nih menghadapi tim-tim yang seperti ini. Dengan hasil ini teman-teman, Inter untuk sementara mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan ya. Sejauh ini Inter sudah menghadapi City perwakilan dari pot 1 dan menghadapi Red Star perwakilan dari pot 3. Ini masih ada 6 partai tersisa, masih panjang. Dan kemudian ada 2 partai berat sih menurut gua, Arsenal dan Leverkusen. Dan ada 1 partai sedang ya, yaitu Leipzig.
Nah, semoga ketika kita menghadapi perwakilan dari pot 3 maupun pot 4, kita bisa menang telak seperti halnya kita menang dari Red Star. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Untuk catatan menarik di pertandingan kali ini teman-teman, yang pertama tentu saja harus gue berikan kepada Prince Taremi, penyerang baru kita asal Iran yang luar biasa teman-teman. Di partai ini dia 3 kali mencuri bola dari kaki pemain lawan di area permainan mereka. 2 diantaranya menjadi asis ya untuk Lautaro dan Arnautovic. Akan tetapi sayangnya di momen yang satu lagi tidak mampu dimanfaatkan jadi gol oleh Arnautovic maupun Mkhitaryan. Di pertandingan ini Taremi mencetak 1 gol, 2 asis, 23 sentuhan, 5 recovery balls teman-teman. Bisa-bisanya seorang penyerang mampu merebut bola kembali ya ketika lepas dari ball possession sebanyak 5 kali pula. Gokil. Kemudian Taremi ada 1 successful dribble. Lalu kemudian Taremi 3 kali menang duel. Nah, ini 3 kali adalah yang dia mencuri bola dari kaki pemain lawan. Kemudian untuk jarak yang dia cover selama 90 menit adalah 9,5 km. Ini kalau kata salah satu orang technical staff yang memilih Taremi menjadi man of the match, dia bilang begini teman-teman. Taremi di pertandingan ini ada di mana-mana, termasuk sebagai target man, bermain di antar lini, dan dia selalu menemukan tempat yang tepat dan menunjukkan agresivitas yang baik ketika memenangkan bola dan juga sering melakukan pressing tinggi. Dan dia mendapatkan 1 gol serta 2 assist. Complete striker kalau menurut technical staff pertandingan. Setuju sih gua, gila Taremi complete striker banget. Sundulan bisa, dribble bisa, buka ruang bisa, jadi target man pun juga bisa. Lalu kemudian catatan yang kedua gue berikan kepada Arnautovic dan Mkhitaryan yang gue sepelekannya di awal pertandingan. Gue sempat meragukan keputusan Inzaghi yang memberikan kesempatan Mkhitaryan dan Arnautovic main sejak menit pertama. Ternyata untuk Mkhitaryan ya, setidaknya di babak pertama dia sama sekali tidak mengecewakan. Dan bahkan dia tampil bagus menurut gua, lebih bagus dibandingkan Zelensky. Lalu kemudian untuk Arnautovic, terlepas dia membuang banyak kesempatan, lalu ada beberapa momen dia salah ambil keputusan, tetapi di babak pertama Arnautovic terlibat dalam banyak sekali serangan-serangan kita. Dan bahkan menurut gue ya, di babak pertama Arnautovic lebih bagus dibandingkan Taremi. Taremi itu di babak pertama invisible lah, dia tidak terlihat dalam permainan. Atau setidaknya teman-teman, sejelek-jeleknya Mkhitaryan dan Arnautovic di partai ini ya, tidak lebih jelek dibandingkan Aslani. Ini catatan yang ketiga gue berikan kepada Aslani. Ya ampun Aslani, dia masuk tanpa tekanan ya, kita sudah unggul. Lalu ini ada momen ya, Aslani salah umpannya ngaco banget. Padahal dia tidak dalam tekanan, tidak di pressing oleh siapa-siapa. Ini malah habis perpanjang kontrak, apa dijual aja kali ya di musim dingin ini. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Zelensky yang penampilannya tidak seapik ketika melawan City ya. Sepertinya dia belum sekonsisten itu. Menurut gue di partai semalam melawan Red Star dia tidak begitu menonjol. Walaupun ada sih beberapa momen dia menunjukkan skill individunya ya, bahwa dia punya kemampuan dribble lebih bagus dibandingkan gelandang-gelandang Inter yang lain. Tetapi gue punya ekspektasi lebih sih untuk Zelensky. Lalu kemudian catatan berikutnya gue berikan kepada Steven De Vrij yang tampil sebagai kapten ya, karena Lautaro dan Barella tidak bermain sejak menit pertama. Tetapi sayangnya De Vrij kena kartu kuning gak penting, padahal gue berharap De Vrij bisa bermain 90 menit. Di pertengahan babak kedua dia digantikan oleh Acerbi. Menurut gue ini digantikan lebih karena dia kena kartu kuning ya. Sebetulnya dari sisi permainan dia tidak jelek-jelek banget. Dan tentu saja yang terakhir catatan menarik gue berikan kepada Lautaro Martinez yang kembali membuka keran golnya kali ini untuk kompetisi Liga Champions. Semoga dengan keran gol yang sudah dibuka ya di Serie A maupun di Liga Champions, Lautaro Martinez kembali rutin mencetak gol. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.